sih Pak Andreas? Kan Pak Andreas ini terkenal membuat agen-agen ini dekat semua nih sama Pak Andreas nih, mempertahankan mereka untuk loyal kepada Pak Andreas di produknya waktu Pak Andreas pegang. Boleh di-sharing Pak Andreas? Silakan. Ya, terima kasih Pak Andi. Sebenarnya intinya begini, kedengaran Pak ya? Suaranya kedengaran Pak? Terdengar nggak suaranya? Kedengaran Pak, kedengaran. Jelas Pak. Jadi kalau menurut saya, di dalam marketing dan sales itu merupakan satu menurut saya satu art, satu seni. Jadi di dalam dunia ini tidak bisa kita menggunakan metode atau rumusan 1 + 1 = 2. Nggak bisa. Mengapa? Karena makin mahalnya satu produk, maka sisi manusia yang ada terlibat di dalamnya itu makin tinggi. Jadi artinya baik itu sebagai penjual ataupun sebagai pembeli, ataupun sebagai perantaranya, itu masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, agent itu biar bagaimana menurut saya itu sangat diperlukan. Tadi saya dengar Pak Bowo cerita tentang agent untuk Australian, saya setuju sekali. Karena di semua perusahaan yang saya terlibat, saya selalu sangat menghargai mereka, para penjual, agent, ataupun member, ataupun bagaimana. Nah, intinya satu aja, mereka itu manusia. Nah, manusia tentunya ingin dimanusiakan. Jadi yang saya berpikir seperti gini, saya pernah mendapatkan satu pertanyaan. Misalkan sekarang saya bertanya pada kita semuanya, siapa yang ingat peraih medali emas terbesar atau terbanyak di dunia untuk renang? Gitu. Yang jawab tentu nggak banyak. Ya, kita tahu Mark Spitz atau siapa, tapi kita nggak jelas semua ngerti siapa. Orang terkaya di Indonesia, ya mungkin tahu, tapi nggak semua juga peduli. Gitu. Tapi kalau ditanya, siapa, masih ingat nggak guru SD kita atau guru TK kita yang pernah nolong kita? Gitu. Langsung seketika kita punya satu figur yang kita nggak bisa lupa. Orang yang kita ingat, yang kita nggak bisa lupa. Jadi rupanya manusia itu pada satu sisi, kita nggak pernah peduli siapa yang jagoan, kita nggak peduli. Yang kaya, yang hebat, kita nggak pernah peduli. Tapi kita sangat peduli siapa yang pernah tolong saya. Nah, makanya di sisi ini, saya baru mengerti apa yang Pak Mohtariadi katakan tentang trust, kepercayaan. Yang kita jual, Pak Mohtariadi itu pernah tanya sama saya, Pak Andreas, kita di Lipo itu jualan apa? Saya bilang kita jual rumah, Pak. Salah. Setelah dia tanya berapa orang, akhirnya dia menjelaskan, yang kita jual itu trust. Dan di situ saya belajar benar bahwa selama ini yang kita jual itu trust. Bukan rumah, bukan mobil, bukan ruko, bukan apa saja, bukan. Memang pada waktu pasar lagi, misalkan lagi gampang-gampangnya, lagi booming properti, sepertinya faktor manusia itu nggak kepake. Kita berebut semua mati-matian, produk itu sepertinya begitu berguna dan begitu hebat. Tapi dalam waktu kita lagi susah seperti ini, baik mereka pembeli, atau penjual, atau perantara, faktor manusia tidak pernah diabaikan. Nah, siapa yang bisa memenangkan mereka? Sebenarnya mereka lah yang akan bisa memenangkan peperangan ini. Jadi kalau perang itu, ada buku kan marketing gerila itu, kalau kita bisa memenangkan hati pembeli, sebenarnya perang ini sudah kita menangkan. Jadi dalam keadaan yang susah seperti ini, yang kita perlu menangkan adalah hati pembeli dan hati para agen kita. Nah, tadi saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan Kartajaya, yang beliau juga mengatakan bahwa dalam satu sisi, marketing itu sudah bukan lagi bicara mengenai hal-hal yang lainnya, tapi di situ juga kita harus melibatkan pakai human spirit. Dan human spirit itu di situ ada namanya kreativitas. Saya setuju banget. Justru di sisi yang paling susah, kita kembali kepada manusia. Dan kepada hari ini, kita mau pakai istilah gimmick lah, mau pakai istilah apalah, mau pakai istilah apalah. Gunakan semua itu untuk memenuhi kebutuhan sebagai seorang manusia. Dan aneh sekali setelah saya pelajari, atau Pak, kedengaran nggak? Ini mati ya, Pak ya? Kedengaran, silakan. Dan aneh sekali setelah saya pelajari, ternyata uang itu bukan motivasi pertama. Ada 7 yang akan memotivasi orang untuk menjual atau untuk melakukan sesuatu yang kita harapkan.
Dulu saya pikir uang, ternyata enggak, uang itu enggak yang nomor satu. Uang itu tidak pernah memotivasi kita. Uang itu, kalaupun membuat kita bahagia, menurut penelitian, menurut dipelajari secara serius, kita senang jadi punya uang. Kalau misalkan saya berhasil dapat uang, dapat komisi besar, itu kebahagiaannya itu hanya cuma 8 menit. 8 sampai paling lama, mungkin kita pegang-pegang, kita ingat-ingat ya, 1 jam, atau mungkin 1 hari. Setelah itu kita akan terbiasa kembali dengan kondisi itu, dan akhirnya kita mulai nyari lagi apa lagi yang buat kita bahagia. Tapi yang tidak pernah bisa kita lupakan itu adalah pada waktu kita merasa berharga. Pada waktu kita merasa sepertinya jadi ada satu hormon yang keluar, yang terbentuk dalam kepala kita pada waktu kita merasa berguna dan berharga. Dan hormon itu membuat kita bahagia. Nah, itulah sebenarnya kunci bagaimana bisa memenangkan hati pembeli ataupun agent. Kalau kita sudah dapatkan itu dan mereka merasa seperti yang diperhatikan. Tadi saya dengar dari Pak Bowo, Pak Hermawan Kartajaya, mengenai servicing dan preparing. Tujuan akhirnya manusianya. Pada kita merasa berharga, kita merasa diperhatikan, dan kita merasa memiliki sesuatu yang berharga dalam diri kita, pada waktu itu kita merasa bahagia. Dan pada waktu itulah, disuruh apa aja sebenarnya manusia itu mau. Begitu Pak, kira-kira Pak. Wah, luar biasa. Luar biasa sekali Pak Andreas ya. Memang bagaimana mengeuangkan orang begitu kira-kira ya Pak Andreas ya. Ya. Saya ada satu, boleh tambahin sedikit Pak ya? Silakan. Saya ada satu rumusan yang saya pakai untuk marketing itu namanya FIGHT. FIGHT itu F, I, G, H, sama T. Jadi contohnya gini, tidak selamanya kita ngasih hadiah diskon harga itu akan selalu diresponi positif oleh para pembeli. Enggak selamanya. Saya ingat sekali nggak bisa. Kadang-kadang kita sudah banting harga pun pembeli kita tetap nggak akan jalan. Nah, jadi kita harus melihat fight F. F yang pertama itu adalah find the needs. Temukan celahnya. Apa sebenarnya menjadi kebutuhan orang pada hari ini? Belum tentu uang gitu. Pada hari ini nggak tahu. Misalkan kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, saya lagi berpikir, misalkan kalau saja tes COVID-19 itu bisa menjadi produk yang kita beli dan kita beli rumah satu dapat tes COVID-19, mungkin orang ada yang berpikir untuk mau gitu, karena kita punya uang mau ikut tes COVID-19 juga nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan kalau beli rumah ini bayar NUP 5 juta langsung ada dapat tes gratis untuk tes COVID-19, saya yakin itu bisa menggerakkan orang. Dan yang kedua adalah I itu ingenuity. Itu artinya ya original, ya asli, nggak ikut-ikutan. Saya kembali ingat apa yang di Pak Mohtari dikatakan. Pak Mohtari ini guru saya, mentor saya, pemimpin saya. Dia katakan gini, hanya ada 3 jenis manusia. Manusia yang pertama itu namanya innovator. Innovator itu orang yang pertama kali yang menemukan dan menggunakan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ada satu orang pakai satu cara, orang pertama pakai itu innovator, dan kita nggak akan pernah bisa lupa orang yang menggunakan cara seperti itu dan berhasil menjual banyak. Kemudian diikuti oleh orang lain. Orang yang kedua ini namanya imitator. Dia peniru. Nggak apa-apa. Imitator masih punya harga diri. Orang masih meresponi mereka. Dan mereka masih bisa mengikuti dan mengambil keuntungan dari apa yang mereka ikuti. Tapi ada yang ketiga namanya kayak transistor. Transistor itu artinya apa ya? Kayak radio transistor. Kita cuma menyampaikannya apa yang sudah terjadi. Dan kalau itu kita terjadi, orang pun tidak akan peduli dengan kita. Kita nggak pernah dirasakan sebagai satu hal yang unik. Orang anggap, oh itu kan kamu udah pernah ikutin, oh yang ini. Kita nggak pernah tampil di depan. Jadi F yang pertama adalah find the need, cari celahnya di mana. Itu celah. Yang kedua, ingenuity. Ingenuity ceritanya original, yang betul-betul dibutuhkan pada waktu itu. Jadi kalau kita bilang gimmick atau mau kasih diskon atau apa, cari betul-betul yang ingenuity, yang asli, yang original. Dan yang ketiga adalah kalau kita FIG, G-nya itu go, cepat jalanin. Waktu itu begitu berharga. Begitu kita terlambat menyampaikannya, mungkin itu sudah tidak lagi semenarik sebelumnya. Jadi nggak bisa nunda kelamaan. Saya kalau memikirkan mau bikin
mau bikin apa diskon atau mau ngasih hadiah ini, nggak bisa nunggu kelamaan. Begitu oke, jalan. Semua gerakan, promosi gerakan, semua digerakkan, sistem semua komunikasi jalanin, supaya langsung jalan G. H, hustle. Hustle itu harus yang meriah, yang menarik. Pakai sesuatu yang buat orang, wow, gitu. Tapi yang kelima itu T itu Toro. Toro itu detail. Detail itu artinya, pada waktu kita jalan, jangan sampai apa yang kita janjikan itu kekurangan. Saya kalau kata T di satu kedai donat di Amerika, satu kali ada orang yang beli donat. Ketika dikasih satu kotak donat, isinya tuh 9. Langsung dibawa pulang. Dia nggak pernah berpikir bahwa isinya tuh nggak 9. Sampai di mobil ketika dia buka, ternyata isinya cuma 8. Akhirnya dia kaget. Waktu dia kaget, dia bawa pulang kembali ke tokonya. Dia bilang, saya belum pernah berpikir bahwa kalian jual donat isinya cuma 8. Saya pikir 9 isinya. Dan si petugas donatnya itu begitu malu dengan kondisi itu. Akhirnya dia pergi lagi. Ketika dia pergi lagi, dibawa lagi kotak yang kedua, dia kaget sekali, rupanya di kotak kedua itu diisi bukan hanya 9, tapi bahkan 10. Jadi dilebihin 1 lagi. Dan di situ, si pembeli itu merasa, harusnya nggak perlu dikasih 8, nggak perlu dikasih 10, 9 pun cukup. Tapi si penjualnya merasa, dia nggak ingin pembeli itu kecewa. Jadi dia tambahin 1. Dia begitu thorough, begitu tulus, begitu lengkap, dia nggak ingin kekurangan. Jadi FIGHT itu saya selalu gunakan kalau kita ingin memberikan sesuatu sehubungan dengan apalah, gimmick namanya, atau diskon, atau hadiah pada waktu kita menjual sesuatu. Jadi cari yang dibutuhkan apa, pastikan ide itu orisinal dan itu yang diperlukan. Cepat gerakan, go, jangan tunda-tunda. Hustle yang meriah, jangan loyo-loyo, gerakan semuanya. Gunakan endorser, meriah begitu banyak, dan T, Toro. Kalau sampai meleset dikit, lengkapi dengan sempurna. Tambahkan lagi, supaya orang-orang betul menangkap satu hal yang positif. Dan ini yang disebut sebagai, menurut saya, secara keseluruhan akan memberikan trust, akan memberikan kepercayaan, dan membuat pembeli kita tidak akan pernah lupa dengan kita. Kalaupun kepada kepada agent kita, mereka juga akan pernah lupa. Nah, saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh para pembeli, oleh para agent, saya nggak pernah bisa lupa gitu. Kemarin saya ketemu, contoh simpel aja, saya ketemu dengan satu orang, dia komplain banyak tentang produk yang pernah dia beli beberapa tahun yang lalu ketika saya kerja satu perusahaan. Dia komplain satu perusahaan A, gitu, saya udah nggak di situ lagi, dan dia komplain banyak tentang itu. Saya minta maaf, saya selesaikan, walaupun saya sudah nggak kerja di sana, saya minta maaf, dan kemudian saya berusaha menyelesaikan masalah itu. Beberapa lama kemudian saya ke sana, kembali, dan dia tanya, Pak Anda sekarang di mana? Saya bilang, saya sekarang di sini. Itu dia bisik-bisik sama suaminya, coba tanya ada produk rumah apa lagi yang bagus, kalau ada kita beli dong. Di situ saya kaget, ternyata bukan faktor produknya yang menjadi utama, tapi faktor manusianya yang lebih utama. Gitu Pak Andi. Ya, luar biasa Pak Andreas, luar biasa ya. Memang saya juga mengalami pengalaman pribadi di mana produk itu adalah nomor 2, tapi yang pertama itu adalah pertemanan ataupun kepercayaan yang lebih utama. Dan kebetulan saya juga mengajar di satu sekolah properti di Panangian School of Property, di mana saya juga selalu katakan bahwa tidak hanya melulu dengan 4P, tapi ada 1T. T itu adalah trust. Nah, dampak daripada tinggal di rumah aja bagi banyak orang mungkin merupakan seperti quote-unquote liburan. Tapi bagi sebagian orang di Indonesia, mereka nggak bisa tinggal di rumah karena mereka harus keluar. Mereka tuh pedagang kaki lima dan yang lain-lainnya. Nah, satu pagi saya tuh lagi naik sepeda, hobi saya naik sepeda, jadi tiap pagi saya naik sepeda. Saya pas lewat sepeda, saya lihat tukang bubur ayam lagi sepi, nggak ada yang beli, tukang kupat tahu juga sepi, tukang batagor juga sepi, gitu. Saya lihat lagi, ada kelompok ojol-ojol yang juga sedang nongkrong, nungguin penumpang yang juga tidak datang-datang, dan supir Grab juga yang kehilangan kehilangan orang-orang yang mau ikut mereka. Tiba-tiba saya merasa, kenapa saya nggak bantu mereka? Gitu. Kenapa saya nggak do something untuk mereka? Saya juga nggak ngerti, tapi seketika saya pikir,
kenapa nggak saya beli bubur ayamnya dan kemudian saya bagiin di antara mereka. Dan kemudian saya coba beli berapa bungkus, saya tawarkan sebagian dari mereka. Saya tuh merasa begitu luar biasa. Sebagian dari mereka bilang, Pak, terima kasih Pak, saya sudah makan. Tolong kasih teman saya yang belum makan. Akhirnya saya berikan ke mereka. Dan waktu saya berikan, ada beberapa orang dari jauh yang melihat sepertinya mereka belum makan. Jadi beberapa orang tuh seperti berharap, dan waktu saya lihat, saya bantu mereka. Dan seketika itu, ya dari mulut ke mulut, sebentar aja berapa orang datang, dan tukang buburnya lagi sibuk, saya pindah ke kupat tahu sibuk, saya pindah ke batagor, ada saya naik sepeda, pindah lagi ke bagian lain. Dan mungkin sekitar setengah jam saya muter-muter di situ. Setelah saya bayar semua selesai dan mereka sedang menikmati, saya pulang. Dan untuk pulang itu sebenarnya saya habis sekitar berapa ratus ribu lah, nggak besar sekali. Waktu pulang tuh saya nggak sadar, air mata saya tuh keluar. Dan di situ saya ngerasa bahagia sekali. Saya juga ngerti kalau senang banget gitu. Dan dari jauh saya lihat mereka tuh makan. Saya bilang tolong ya jaga physical distancing, jangan kelompok-kelompok, jangan kumpul-kumpul. Dan silakan makan. Mereka makan sendiri-sendiri dan saya lihat dari jauh, air mata saya keluar, saya terharu. Dan sejak hari itu, tiap hari sampai pagi tadi, saya tetap melakukan terus. Jadi memang di dalam keadaan sulit, satu yang saya selalu ingat, manusia tetap jadi manusia. Kita tetap minta dihargai, kita perlu makan, kita perlu jadi manusia yang kalau kita nggak mampu ya kita perlu ditolong. Tapi lebih dari itu, manusia itu lebih berbahagia waktu kita bisa berbagi. Saya cerita sama anak saya bilang, kita harus bersyukur sama Tuhan, dalam kondisi seperti ini, bukan kita yang mengharapkan pertolongan, tapi justru kita yang bisa memberikan pertolongan. Bersyukurlah. Jadi kondisi kita pada hari ini, kita kondisi yang punya, sehingga kita bisa memberi mereka. Bersyukur untuk Tuhan, bukan sebaliknya. Jadi kalau kita masih punya, tolong orang lain. Masih punya, berbagi pada yang lain. Pada waktu kita berbagi,